kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Jadi kalau di semester saya semester lalu untuk fungsi itu ada di modul 3 dan modul 4 ya. Sedangkan teman-teman sendiri kemarin kalau nggak salah itu modul 4 logika ya, teman-teman ya. Jadi agak sedikit berbeda, tapi mudah-mudahan intinya sama. Kalau ada pertanyaan, kembali lagi silahkan aktif untuk chat atau langsung membuka mikrofonnya untuk berbicara. Jadi fungsi, kembali lagi kita ada fungsi diberikan dua himpunan A dan himpunan B yang tidak kosong. Fungsi dari A ke B ditulis fungsi A ke B. Didefinisikan sebagai kaitan setiap anggota A dengan satu dan hanya satu anggota B. Ya, jadi kita punya sebuah fungsi dari sebuah himpunan A ke sebuah himpunan B. A disebut dengan domain F atau di simbolnya biasa DF, B disebut dengan kodomain F, lalu range F, jelajah disingkat RF, didefinisikan seperti itu. Untuk A elemen A, lalu fungsi A elemen B, disebut sebagai nilai fungsi F untuk A. Jadi sebenarnya secara sederhananya teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya sebuah fungsi persamaan, misalkan teman-teman punya persamaan 2x misalnya. 2x. Nah, jadi input-inputannya adalah misalkan dalam sebuah himpunan A, kita punya nilai A. Sebuah A ini adalah nilai X-nya. Nilai X-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, ini yang kita sebut dengan domain. Ya, input untuk nilai fungsi X. Nah, sedangkan himpunan B itu adalah range itu adalah sebenarnya adalah saya agak bingung juga sih ini perbedaan kodomain dengan range itu apa ya? Kalau menurut saya sih sama saja ya. Jadi kalau A itu adalah nilai dari X itu, sedangkan B adalah nilai si Y. Ya, nilai si Y yang terbentuk ketika X dimasukkan ke persamaan. Jadi, misalkan kita punya domain 1, kita masukkan berarti nilai B-nya, nilai himpunan di B-nya akan 2. Lalu 4, lalu 6, dan seterusnya. Makanya di sini ada penjelasan A, elemen A, ya maksudnya nilai katakanlah B, kita punya persamaan B sama dengan 2A. A, elemen A, berarti nilai-nilai A, si himpunan A ini yang memberikan nilai A, lalu fungsi A itu A elemen B, maksudnya hasilnya itu di himpunan B. Ingat ya, membaca sebuah fungsi, misalkan kita mengenal yang paling terkenal itu adalah fungsi X sama dengan sebuah persamaan, misalkan 2X. Fungsi X itu adalah Y, ya. Jadi itu nama lain dari si Y. Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi kalau misalkan kita punya sebuah fungsi A, 2A, berarti fungsi A ini siapa? Kalau kita lihat dari sini. Fungsi A itu siapa? Fungsi A itu B ya. Jadi itu nama lainnya.
Pasti ada beberapa teman yang bingung tentang ini gitu. Tetapi kembali lagi definisi dari lambang seperti ini, inilah sebenarnya apalagi yang paling umum antara Y dan X, hubungan antara Y dan X bisa saja fungsi Y, kalau misalkan ada persamaan dalam Y, dan Y bisa juga fungsi X. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan di ini ya, dijawab ya. Misalkan saya kasih ini deh, sebuah persamaan. Kita punya persamaan Y sama dengan, oh iya mungkin kita kasih contoh aja ya. Y sama dengan 3X ya. Saya kasih batasan ya, di mana X ya seperti ini, X elemen bilangan asli. Ya. Ya. Berarti katakanlah A itu adalah nilai X, himpunan nilai A berapa saja teman-teman? 0, 1, 2, 3. Oke, 0, 1, 2, 3. Apakah 0 masuk? Masuk. Hati-hati ya, Enggak. dia bilangan asli, jadi 0 tidak masuk. Nah, himpunan inilah yang kita sebut dengan domain. Ya, inilah yang kita sebut dengan domain. Sampai di sini teman-teman ada yang bingung? Cukup mengerti ya? Lalu kita punya himpunan B. Himpunan B ini yang menyimpan nilai-nilai Y. Atau nama lain dari Y itu adalah lambangnya seperti ini. Kenapa nama lainnya seperti ini? Karena kita punya sebuah persamaan fungsi yang mempunyai variabel X. Makanya dibaca Y sama dengan F dalam kurung X. Ada pertanyaan di sini. Cukup mengerti ya? Oke, seandainya kita punya B adalah nilai-nilai Y, berarti berapa saja nilai B yang bisa kita isi? Berapa nilai B yang bisa kita isi, teman-teman? Nah, teman-teman masukkan saja anggota-anggota si A ini, ya. Kalau 1 berarti Y-nya 3. 3. Kalau 2 Y-nya 6. 6. Kalau 3 Y-nya 9. 9. Jadi inilah yang kita sebut sebagai kodomain atau range. Ya. Makanya di sini disebut range adalah kumpulan nilai fx atau kita bisa baca itu y, atau kumpulan nilai y di mana x elemen dari sebuah himpunan input yang kita sebut sebagai domain f. Itu yang kita bilang di sini A. Ada yang bingung nggak? Kenapa kok berbeda, Kak ya? Kenapa kok nggak biasanya? Seharusnya bukannya ini X. Ya, lihat dia mendefinisikan si range. Ya, jadi dia mendefinisikan si range. Berarti nilai yang didefinisikan adalah si Y atau fungsi X. Beda kalau misalkan dia mendefinisikan domain, baru depannya itu X di mana? Nah, seperti itu. Nah, di mana ini sebenarnya tidak selalu menentukan nilai yang ada di depan. Bisa saja dia menentukan nilai yang lain. Jadi si range ini sangat bergantung dengan input dari si domainnya. Ya, range itu akan muncul kalau domain ada. Ya, paham teman-teman? Paham, Kak.
Yang lain bagaimana? Kak Diah mana? Yang tadi kurang paham. Kak. Hah? Udah paham, Kak. Sudah paham. Jadi kalian harus benar-benar sensitif bagaimana cara membacanya. Ya. Kembali lagi saya tekankan, takutnya teman-teman masih bingung. Cara membaca range sebuah fungsi di mana fx berarti anggota-anggota yang di dalam himpunan ini adalah anggota fungsi x atau y, ya. Yang ada di dalam kurung ini adalah y. Nah, ini adalah syarat. Syarat di mana berarti si y ini terbentuk dari si x. Ya, dia tidak akan muncul dengan sendirinya. Nah, X-nya itu datang dari mana? X-nya itu datang dari sebuah himpunan input. Itulah yang kita sebut dengan domain F. Di sini teman-teman semua mengerti ya? Oke, kita lanjut. Contoh soal lagi, Kak. Oke, contoh soal lagi. Mungkin kita bisa lihat di sini, ya. Oh, itu membingungkan. Saya kasih contoh soal lagi. Misalkan kita punya fungsi sama dengan X kuadrat. Saya punya, saya punya fungsi X. Kan fungsi X sama dengan Y ya. Lalu sama dengan X kuadrat. Nah, saya batasin, saya kasih domainnya ini. Jadi ingat ya teman-teman ya, domainnya kita sebenarnya terbalik juga bisa. Tapi saya mau menekankan tentang si range ini ya, bahwa range ini sangat bergantung sama domain. Jadi saya tentukan domainnya, misalkan domain F itu kita batasin, misalkan 1, 4, di mana X elemen bilangan asli. Nah, pertama-tama teman-teman harus mendefinisikan apa dulu? Domain. Domainnya. Berarti domainnya apa aja? 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu setelah ini kita bisa mendapatkan himpunan dari si range kan? Ya kan? Caranya bagaimana? Memasukkan masing-masing nilai domain ke fungsi. Kalau 1 range-nya berapa? 1, 1, Kalau 2? 4. Iya, dan seterusnya. Dan kita dapatkanlah di sini si range. Jadi range ini adalah hasil dari kita memasukkan X dari list angka-angka domain gitu. Paham maksudnya di sini teman-teman? Paham, Kak? Paham, Pak. Oke, baiklah. Lalu Kak, gimana kalau misalkan dianya himpunan ini yang paling challenge nanti. Kalau misalkan dia bukan sesuatu yang kita bisa tulis satu persatu, katakanlah dia himpunan bilangan real. Nah, kalau seperti ini berarti range-nya itu ya, range-nya itu akan bentuknya seperti ini juga ya. Biasanya penulisan domain kalau untuk bentukan seperti itu biasanya cara menulisnya, saya tulis dulu ya, kita punya sebuah fungsi X sama dengan saya kasih yang gampang dulu, Y sama dengan 2X ya. Kalau X kuadrat itu agak berat. Nah, kalau misalkan kita punya sebuah domain ya, penulisannya gini. Kita menentukan sebuah nilai X di mana syaratnya X itu ya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 4 X elemen real. Ya. Tentu kalau seperti ini kita tidak bisa jabari satu persatu, ya enggak? Betul teman-teman?
Halo? Halo? Iya, betul, Kak. Ya, nah, jadi bagaimana Kak kita menentukan range-nya? Nah, kita lihat dulu, Y sama dengan 2X, kecenderungan grafiknya bagaimana teman-teman? Y sama dengan 2X kan kecenderungan bentuk grafiknya adalah garis lurus yang naik ke atas, kan? Betul? Jadi semakin besar nilai X, nilai Y akan semakin besar. Kita sudah belajar tentang batas atas dan batas bawah. Ingat kemarin, ya kan? Nah, berarti dari sini kita bisa membuat sebuah range, sebuah apa istilahnya ya? Sebuah ya sebuah range intinya, sebuah interval seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa membuat logika. Kalau misalkan saya masukkan X sama dengan 0, nilainya berapa? 0. 0. Kalau X sama dengan 4, nilainya berapa? 8. 8. Kalau kita lihat di sini, berarti kecenderungannya nilai si X0 akan memberikan nilai Y minimum. Sedangkan X sama dengan 4 akan memberikan nilai maksimum. Betul? Betul. Jadi kita bisa mendefinisikan ya range range dari fungsi X adalah, nah hati-hati. Ini anggota himpunan siapa? Jangan sampai kalian tulis X lagi, kan bukan X kan? Si X-nya kan di domain F. Berarti kalian bisa tulis either itu fungsi X atau Y. Ya. Bisa dua-duanya. Di mana kalian sudah tentukan tadi nilai minimum dan maksimumnya. 0, Y, 8. Betul kan? Iya. Nah, dan pasti dong nilai si Y itu sendiri adalah elemen bilangan real. Di sini teman-teman pada mengerti semua? Mengerti, Kak. Mengerti. Jadi, untuk menentukan range dan domain ini, kalian juga harus katam grafik. Nah, karena nanti akan challenge lagi. Kalau misalkan kalian dikasih grafik yang tidak lurus, contohnya X² ditambah 2X ditambah 5. Nah, bentuk grafik seperti ini biasanya seperti ini kan, teman-teman? Betul kan? Iya. Di mana dia akan punya titik puncak. Nah, di sini nanti challenge-nya kalian. Ini kenapa aku tekanin sekarang, karena ini akan keluar. Aku percaya sih ini akan keluar, dan kalian tuh akan disuruh definisikan ini. Jadi misalkan kalau kita memberi batasan nih, ya, kita mau memberikan batasan. Kita kasih batasan domain F itu adalah X, di mana mungkin saya kasih halaman baru saja. Agak susah kalau gini. Nah, misalkan kita punya sebuah persamaan apa yang gampang ya? X² deh. Ya. Kita punya persamaan sama dengan X², betul? Jadi kalau di dalam grafik, X² itu 0, dia bentuknya kemana? Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, teman-teman? Ke atas ya. Sebentar. Iya, betul. Jadi dia akan bentuknya seperti ini ya.
Si Y-nya akan selalu positif, betul? Halo? Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman nih disuruh kan, saya memberikan domain, domain, saya memberikan domain, misalnya, saya ingin tentukan X minus 1, 2. Sorry, saya kasih lengkapnya aja biar ini kalian terbiasa cara baca. Ya, jadi X di mana X lebih besar atau sama dengan minus 1, lebih besar atau sama dengan, atau lebih besar atau lebih kecil dari 4 misalkan. X elemen real. Nah, Kak, kalau kayak gini gimana caranya, Kak? Gitu. Nah, kalian berarti harus tahu kapan dia mencapai titik puncak, kapan dia mencapai titik maksimum atau minimum, dan dia kecenderungannya bagaimana. Ya. Jadi, ini kan masih bisa kebaca dari grafik, ya kan teman-teman? Kira-kira pada saat di titik 0, nilai Y-nya itu minimum atau maksimum? Minimum. Minimum. Minimum dinilai di titik berapa? X sama dengan berapa? X sama dengan 0. 0. Jadi kita bisa tuliskan bahwa Y pasti akan selalu besar atau sama dengan 0. Betul? Betul. Betul. Betul, Dan Kak. lihat, apakah X itu X sama dengan 0 termasuk domain? Termasuk. Termasuk kan? 0 di antara minus 1 dan 4. Betul? Betul. Betul. Nah, sekarang kita tinggal mencari si batasan atasnya. Betul? Betul. Mana yang kita pakai? Minus 1 atau 4? 4. 4. Kalian sebenarnya bisa mengecek dua-duanya ya. Kalau misalkan saya pakai X sama dengan minus 1, ya, berarti Y sama dengan minus 1 kuadrat sama dengan 1. Kalau X sama dengan 4, Y sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi kita bisa dapat, ya, ayo, ini lambangnya apa? Perlu sama dengan? Tidak. Tidak, ya, jadi harus hati-hati lagi. Nah, jadi dari sini terbentuklah sebuah range di mana nilai Y lebih besar atau sama dengan 0 atau lebih kecil dari 16 Y elemen real. Ya, ini range-nya. Atau cara penulisan yang lain, fungsi X di mana 0 fungsi X seperti ini, fungsi X elemen real. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalian harus melihat persamaannya lagi. Ini akan membuat si range nilai Y mencapai minimum dan mencapai maksimum. Itu triknya. Di sini ada pertanyaan. Kak, maaf mau tanya. Hmm. Kalau ini cara nentuin kurvanya ke atas apa ke bawahnya dari mana, Kak? Nah, kalian harus ingat-ingat lagi rumus waktu SMA. Kalau tidak salah, ada beberapa trik ya. Sebentar, saya juga sekalian cek. Dan sebenarnya kalau kalian mau pakai itu pun nanti bisa kok. Atau apa yang kalian pelajari dari kalkulus tentang titik maksimum, minimum, dan apalagi ya waktu itu titik ekstrim, itu juga bisa kalian pakai. Ya. Sebentar, nilai kurva
kurva persamaan kuadrat. Nah, biasanya yang sering kepake itu adalah persamaan kuadrat. Oke, mendingan saya tunjukin aja deh kayak gambar. Kurva. Ini kalau misalkan kalian ketemu soal yang dia bentukannya, sebentar. Nih, kalau misalkan kalian nanti ketemu soal di mana fungsinya itu adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c. Fungsi-fungsi apa itu maksudnya, Kak? 2x kuadrat itu termasuk, ya. 3x kuadrat tambah 2 itu termasuk, ya. 4x kuadrat minus 2x itu termasuk. Jadi yang bentukannya seperti ini. X kuadrat tambah bx tambah c, ya, bentukannya pasti bentukannya seperti ini. Ketika nilai A besar dari 0, otomatis dia akan mencapai nilai minimum. Y akan mencapai nilai minimum. Ya. A besar dari 0 berarti koefisien dari si X kuadrat ini, maka Y akan mencapai minimum saja. Sedangkan maksimumnya dia tak hingga. Ya. Sedangkan kalau misalkan A kecil dari 0, maka Y hanya akan mencapai maksimum. Y minimumnya dia tak hingga. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Kak. Dari sini, cukup ini aja yang kalian ketahui. Kapan dia mencapai maksimum dan kapan dia mencapai minimum. Tapi kalau kalian masih bingung, Kak, gimana cara cepat untuk mendapatkan titik puncak? Seingatku rumus titik puncak itu adalah kalian punya sebuah persamaan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Titik puncak itu berarti adalah min b per 2a, dan ini adalah min d per 4a. D itu sama dengan b kuadrat minus 4ac. Ya, kalau misalkan salah satu komponen tidak ada, berarti dia nilainya 0. Misalkan 2x kuadrat tambah 1, berarti B-nya 0. 0. Bagus. Teman-teman paham di sini bagaimana cara kita menentukan minimum, maksimum? Sebenarnya bukan cara ini yang diajari ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang mengambil kalkulus 1, kalian sebenarnya diajarkan dengan sistem titik ekstrim. Itu mengambil nilai turunan. Ya, di situ kalian sebenarnya bisa mencari nilai maksimum dan minimum. Cuma kalau mau cepat, apalagi untuk pengantar matematika, kalian bisa pakai cara seperti ini. Saya harap konsep ini kalian harus pegang banget ya. Kalian harus paham banget bagaimana relasi domain dan range, dan bagaimana kalian bisa menentukan range dari domain atau sebaliknya. Nah, kasusnya bagaimana kalau sebaliknya, Kak? Pertanyaan yang bagus. Misalnya, kita balikkan saja tadi pertanyaan yang ada di slide. Udah hilang. Coba aku tulis lagi deh.
Jadi tadi kalau tidak salah kita punya range, kita punya persamaan fungsi X sama dengan X kuadrat ya. Sorry. Fungsi X sama dengan X kuadrat. Lalu kita punya range itu fungsi X di mana 0, fungsi X 16. Fungsi X elemen real. Nah, bagaimana kita menentukan domainnya? Nah, kembali lagi, kalian tadi harus memahami dulu kurvanya bagaimana. Kalian lihat tadi kurvanya bagaimana, kalian lihat ternyata dia mencapai puncak di titik 0,0. Betul? Betul, Kak. Betul. Ya, cuman yang jadi masalah adalah si X ini dia tidak berbicara tentang dia tidak berbicara tentang maksimum dan minimum. Kalau kita lihat nilai X-nya itu maksimum dan minimumnya itu tak hingga, betul? Iya. Ya kan? Maksimumnya tak hingga. Jadi sebenarnya penentunya apa dong Kak kalau begitu? Ya berarti penentunya adalah si ini, 16 ini. Ketika si fx mencapai 16, x berapa saja yang memungkinkan? X kuadrat sama dengan 16. X sama dengan akar dari 16. Jadi X sama dengan berapa? 4. Plus minus 4. Ya, which is kalau kita pikir, ya X di antara 4 dan nilai dari X di antara minus 4 dan 4, ya, berapapun nilai X-nya di antara ini, apakah nilainya masuk ke range-nya? Kita coba, misalkan, X sama dengan minus 3, Y-nya sama dengan 9. Masuk? Masuk. Iya. Ya, X sama dengan 3, Y-nya juga 9. Masuk? Masuk. Lalu misalkan X sama dengan minus 2, Y-nya sama dengan 4. Masuk? Masuk. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa baca dong. Ternyata domainnya adalah antara minus 4 dan 4. Betul? Karena kalau misalkan kita masukkan X sama dengan minus 5, Y-nya kita dapat berapa berarti? 25. Apakah dia masuk di range? Tidak. Tidak. Begitu juga dengan X sama dengan 5. Apakah masuk? Tidak. Tidak. Berarti inilah yang kita dapat batasannya. Range dari si domain. Ya. Ada yang bingung tentang hal ini? Minta contoh soal lagi, Kak, biar lebih paham. Paham ya? Oke. Tapi yang jelas gini, ketika kalian sudah dapat seperti ini, berarti kalian tinggal memberikan jawaban domain adalah X di mana minus 4, ya, X lebih besar dari minus 4, lebih kecil dari 4, X elemen real. Jadi ini sangat berbeda. Tadi kita menentukan X-nya itu minus 1, ya kan? X lebih besar atau sama dengan minus 1 kurang dari 4, betul? Tapi kalau kita putar balik, hasilnya malah jadi seperti ini. Ya, jadi mereka tuh saling berkaitan, ya teman-teman ya. Contoh lain, dari temannya mau nanya, contoh lain. Misalkan yang lengkap deh kalau kayak gitu.
Misalkan kita punya X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Kalau dari sini, misalkan saya tentukan domainnya adalah X, di mana minus 5, X, 5. X elemen real. Apa yang kalian harus tentukan dulu? Oh, sorry. Jangan domain. Oke. Range aja deh, range. Sorry. Tadi pertanyaannya tentang range ya. Kalau misalkan saya tentukan range-nya itu fungsi X, di mana nilai fungsi X itu dari minus 25, 32. Fungsi X elemen real. Nah, dari sini apa yang kalian harus tentukan dulu? Ayo, ada yang bisa kasih tahu? Halo. Pada bingung semua. Oke, tadi ingat nggak tadi tentang ini bentuk grafik? Tadi teman-teman ingat nggak bentuk grafik teman-teman? Kalau misalkan A besar dari 0 bentuknya seperti apa? Ya, terlihat dari sini ternyata bentuknya seperti itu. Alah, soalnya hilang. Sebentar. Tadi apa tadi soalnya ya? Fungsi X, X kuadrat tambah 2X tambah 4, range fungsi X di mana minus 25, fungsi X 32, fungsi X elemen real. Jadi yang harus kalian lihat itu adalah bentuk grafiknya. Bentuk grafiknya ternyata seperti ini. Berarti Y akan mencapai minimum di suatu titik. Nah, bagaimana cara kita tahu Y mencapai minimum di suatu titik? Y titik berapa minimumnya? Tadi kan ada rumus min D per 4A. Atau min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Kalian masukkan angkanya. Minus 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4 per berapa tadi ya? 4 kali 1. Ya, jadi ini 4 dikurang 16. Minus 8. Minus kali minus plus 8. 8 per 4 sama dengan 2. Berarti Y akan mencapai minimum ketika Y sama dengan 2. Betul? Betul, Kak. Berarti pertanyaan saya, apakah kita perlu mencari si minus 25 ini? Nggak usah. Nggak usah, kan? Jadi, kita cukup mencari si nilai 2. Nilai 2 itu X-nya berapa? X-nya tadi bisa kita cari min B per 2A. Jadi min 2 per 2 kali 1 sama dengan minus 1. Ya. Iya. Kalian pun juga bisa mencarinya kalian coba aja, misalkan Y maksimalnya 2. X repot sih. Ya, lebih cepat sih cara seperti ini ya. Jadi kalian bisa praktekin. Jadi minus 1 kuadrat ditambah 2 kali minus 1 tambah 4. Jadi 1 minus 2 tambah 4. Hasilnya
Bukan. Kok beda ya? 1,5 jadinya. 3. Gimana ini ya? Apa yang salah aku ya? Min B per 2A. Min 2 per 2 kali 1. Min 2 plus Min 1. 1. Min 1. Betul. Tapi hasilnya 3 Y-nya. Apa tadi aku ada yang salah ya tadi ya? Coba dihitung lagi tadi. Min D per 4A. Min D per 4A. Min B kuadrat. B kuadrat 2 kuadrat minus 4 kali 1 kali 4 per 4A. Betul? Minus 4 dikurang 16. 4. Oh, 12. Sorry teman-teman. 12 per 4, 3. Ya, sorry. 3, ya Aku benar. yang salah ngitung. Oke, jadi dia Y minimumnya akan mencapai di titik Y sama dengan 3, di mana nilai X, berarti X apa berarti kita bilang? Batasan X-nya berarti dia adalah minus 1, betul? Tapi sebenarnya bukan X itu sih yang ditanya. Yang ditanya adalah yang si 3 ini. Berarti ketika dia ke atas, ya kan ya? Berarti kita lihat lagi batasan si 32 ini, betul? Ketika kita tahu Y minimumnya adalah 3, kita tidak perlu harus melihat si minus 25. Kita cukup melihat si 32, betul? Betul. Betul kan? Karena semakin kecil nilai X, nilai si Y akan makin gede. Semakin besar nilai X, Y-nya juga akan makin gede. Betul ya? Iya. Ya kan? Jadi batasannya, kita hanya melihat batasan di 32 ini. Ya sudah, berarti kita masukkan 32 sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 4. X kuadrat ditambah 2X kurang 28 sama dengan 0. Nah, kalian nanti cari sendirilah X1, X2-nya. Pakai rumus. Seperti itu. Nanti udah dapat X1 sama X2-nya. Nah, dapatlah nanti batasannya. Ini soalnya aku random banget ini ngambil angkanya. Gitu. Tapi lihat batasannya. Pakai lambang ini. Ya. Hati-hati. Karena kan dia tidak sama dengan 32, betul? Ya, pasti ada 2 titik X yang akan nilainya membuat Y sama dengan 32. Sampai di sini, ada yang masih bingung? Teman-teman? Baru nanti terdefinisi X di mana, nah kalian masukkanlah yang nanti ini. X, X1, X2, X elemen real. Teman-teman mengerti konsepnya? Paham aja dulu konsepnya dulu. Paham, Kak. Paham, Kak? Kebetulan soal yang aku kasih ini memang agak susah, dia kayaknya akar deh. Cuman ya prinsipnya seperti itulah gitu. Tadi yang X kuadrat itu lebih gampang lagi tadi ngerjainnya. Nah ini kan kita tahu, dan ini kan kita dapat nih fungsi X-nya itu bentuknya X kuadrat tambah BX tambah C. Ya, tolong kalian pegang banget ini konsepnya, bagaimana merubah dari domain ke range, dan dari range kita mendapatkan domain. Ya, nanti akan muncul soal-soal seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, misalkan kita punya 2 himpunan A dan himpunan B, ya, yang tidak kosong. Didefinisikan F1 sama dengan A. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita memasukkan nilai 1, hasilnya adalah A. Ketika kita masukkan nilai 2, hasilnya adalah A.
dan seterusnya. Nah, ini di sini kita bisa lihat F suatu fungsi dari A ke B, setiap elemen A memiliki kaitan dengan elemen B. Elemen A tidak boleh memiliki kaitan lebih dari satu dengan elemen B. Ada yang bingung dengan elemen A tidak boleh memiliki kaitan lebih dari satu dengan elemen B. Logikanya gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya fungsi F sama dengan 2X, ada nggak sebuah X yang nanti nilai fx-nya itu tuh ada 2? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Itu yang dimaksud. Ya. Tapi, misalkan kita punya fungsi X sama dengan X kuadrat. Ada nggak nilai range yang dia punya X-nya itu lebih dari 1? Tidak ada. Hah? Tidak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Adalah. Oh, ada. Ada nilai fungsi X yang X-nya lebih dari 1. Kalau mau ngedapetin 4, X berapa aja bisa? 2. 2 sama 2. 2 sama minus 2. Oh iya. Nah, jadi, ya kan? Iya, iya. Betul kan? Betul, Kak. Tapi ada nggak sebuah X yang kalau kita X kuadratkan, dia akan menciptakan 2 nilai Y? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak sebuah persamaan yang memungkinkan seperti itu? Nggak ada. Ya, sampai lebaran kuda juga nggak akan ketemu. Nah, ini maksudnya yang dimaksud, teman-teman. Kalau kita kaitkan dengan persamaan yang kita mengerti sampai sejauh ini. Jadi, kamu punya elemen A sebagai domain, ya, dia tidak akan mungkin panahnya itu bercabang ke B. Ya, karena setiap satu nilai A hanya menghasilkan satu nilai B. Tapi, sebuah nilai B, range, itu bisa aja punya 2 nilai input yang berbeda. Seperti tadi, misalkan kita punya sebuah persamaan, X kuadrat. Jadi ada input 2 yang bisa menghasilkan nilai yang sama. Betul? Betul, teman-teman? Betul, Kak. Oke. Ada pertanyaan? Cukup dimengerti ya. Lanjut. Nah, kenapa ini bukan suatu fungsi dari A ke B? Yang Hasil B. Yang mana? Inputan A Yang mana? angka 3. Iya, betul. Ya udah terbaca sih, kalian tinggal baca aja. Jadi nggak mungkin banget ya teman-teman, kita punya satu input ke sebuah fungsi, kok dia menghasilkan dua Y berbeda. Itu sangat tidak mungkin logikanya. Ya. Lanjut. Nah, persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 1 adalah fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Ya. Nah, ini yang tadi kita maksud tadi, teman-teman. Kalau kita punya sebuah fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, kalau misalkan teman-teman punya sebuah range domain, teman-teman sudah tahu ya gimana cara mendapatkan range-nya dari pembahasan kita tadi, ya kan? Kalau misalkan teman-teman punya range, teman-teman bisa menentukan si domainnya. Mengerti? Mungkin ini banyak latihan ya, tapi it's okay. Nanti sharing aja di grup latihannya bagaimana. Sorry ya, saya tidak punya akses ke modul, seandainya saya ada. Kita coba lihat slide selanjutnya.
Nah, di sini sifat-sifat fungsi. Ini adalah sifat satu-satu. Fungsi, sebuah fungsi, kita punya himpunan A sebagai nilai-nilai untuk input X, katakanlah, dan B, hasilnya, nilai Y-nya, dikatakan satu-satu jika untuk setiap nilai A dan B, elemen A, jadi ternyata nilai A dan nilai B itu termasuk himpunan si A. Ya. A tidak sama dengan B. Ketika A tidak sama dengan B, maka nilai fungsi A tidak akan sama dengan nilai fungsi B. Atau untuk setiap A dan B yang termasuk himpunan A, jika fungsi A sama dengan fungsi B, otomatis nilai A sama dengan B. Jadi kalau yang dimaksud seperti ini, kalau misalkan teman-teman punya fungsi katakanlah 2X, ya kan? Nah, kita lihat ada himpunan A nih, 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan A-nya 1, B yang memungkinkan apa? Katakan 2. Apakah nilai Y untuk A sama dengan nilai B untuk A sama dengan 1? Nilai Y untuk A sama dengan 1 sama dengan nilai kalau kita input 2, apakah ini sama? Tidak. Tidak. Ya, ini kan kita lihat di sini kan A tidak sama dengan B, betul? Ya kan? Ya. Kalau misalkan fungsi 1 dibandingkan dengan fungsi 3, inputnya 3, apakah sama juga? Tidak. Jadi teman-teman paham bagian ini? Paham. Nah, terus dikatakan di sini, kalau misalkan nilai sebuah fungsi A sama dengan sebuah fungsi B, berarti si A sama dengan si B. Betul? Lah terus Kak gimana kalau misalkan fungsinya sama dengan X kuadrat? Ingat, fungsi satu-satu. Saya tanya, apakah si ini fungsi satu-satu? Satu-satu Apakah fungsi X sama dengan X kuadrat dikatakan fungsi satu-satu? Fungsi satu-satu tuh yang Satu-satu bagaimana? itu kayak gimana, Kak? Fungsi satu-satu adalah kalau kalian tidak ada lebih dari satu, tidak ada nilai Y yang berasal dari lebih dari 1X. Jadi kalau kalian lihat dari sini Y sama dengan 4, X yang memungkinkan adalah min 2 dan 2. Nah, ini tidak bisa dikatakan fungsi satu-satu, ya. Karena ada dua nilai X yang bisa menghasilkan nilai Y yang sama. Jadi ini bukan satu-satu. Sini paham? Halo? Paham, Kak. Paham, ya. Nah, tapi bagaimana dengan fungsi X sama dengan 2X? Apakah ada nilai Y yang bisa didapat dari 2X berbeda? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada kan? Jadi dia bisa dikatakan Satu-satu. satu-satu. Dan kalau misalkan nilainya sama, berarti si nilai X-nya ya sama gitu loh. Nggak berbeda, ini sama persis. Misalkan fungsi A dan fungsi B sama.
Ya hanya terjadi jika misalkan, ya kalau misalkan A1 ya otomatis B juga 1. Kalau A-nya 3 ya berarti B-nya 3. Ya kan? Nggak mungkin ada A, B yang lain yang menghasilkan nilai Y yang sama. Itu maksudnya konteks 1-1 ini. Paham? Paham, Kak. Paham. Ya. Nah, itu satu, paham apa mengenai fungsinya. Nah, terus kalian lihat lagi, semua anggota si kodomain, semua anggota si domain punya pasangan. Tidak ada yang jomblo. Ya. Ya. Tapi si range boleh ada yang jomblo. Aduh, pakai kata jomblo dan tidak jomblo. Maaf ya teman-teman. Paham di sini? Paham, Kak. Paham banget, oke. Jadi domain itu pasti kepake istilahnya. Dia pasti kepake, nggak ada yang nganggur. Tapi si range boleh ada yang nganggur. Ya. Nah, kalau misalkan suatu range, suatu data range sudah kepake sama domain, satu domain, dia nggak boleh dipakai sama domain yang lain. Sekalipun itu memungkinkan. Makanya kan tadi saya bilang, fungsi X kuadrat itu bukan satu-satu. Karena ada 2X yang bisa menghasilkan Y yang sama. Paham di sini? Paham, Kak. Woi, bagus. Lanjut. Nah, fungsi X dikatakan pada jika sifat pada, saya nggak ini. Mari kita pahami bersama. Setiap elemen di B merupakan nilai F untuk suatu elemen di A. Untuk setiap B yang berasal dari himpunan B. Jadi nilai B itu tuh berasal dari sini ya. Range. Ada beberapa A dari himpunan A. Hingga B sama dengan fungsi A. Jadi kalau ini sebenarnya memperluas si satu-satu tadi. Kalau satu-satu tadi sangat membatasi. Kalau satu Y ya pasangannya satu X, nggak boleh ada X yang lain gitu. Ya, satu cewek ya untuk satu cowok, nggak boleh ada cowok yang lain gitu loh. Atau sebaliknya. Nah kalau yang sifat pada ini, inilah si playboy dan playgirl bermain gitu. Ya, di sini jadi lebih diperluas. Paham maksudnya? Paham, Kak. Oke. Parah kali ya aku pakai bahasa ya. Oke. Lanjut. Sifat bijektif. Dikatakan satu-satu pada jika terdapat korespondensi satu-satu dari A domain F ke B. Ya. Kayaknya tadi ini hampir sama ya dengan ini ya. Dengan sifat satu-satu. Tapi apa bedanya coba? Kalau bijektif, semua B harus punya pasangan di A. Betul. Jadi kalau sifat bijektif dua-duanya nggak boleh nganggur. Tidak boleh ada yang jomblo. Ya. Kalau satu-satu si range masih boleh jomblo ada. Tapi kalau bijektif tidak. Kalau pada, nah ini yang harus dijauhi playboy dan playgirl. Ya. Yang suka main serong di sini. Itu jadi kucing. Oke. Nah, inilah teman-teman.
Ya, hurdle kalian. Inilah fungsi yang kalian harus benar-benar pahami karena saya percaya ini akan keluar. Baik itu di tugas maupun di tuton atau di UAS. Jadi diberikan sebuah fungsi A, domainnya A, range-nya B, lalu kalian punya fungsi G, di mana G mengambil domain dari himpunan B yang menghasilkan kodomain atau range ke himpunan C. Ribet kan kalian baca ini kan? Saya aja pusing lihatnya. Hai. Oke Kak, coba sederhanain Kak. Aku lihat dulu bukunya. Mana? Oh ini dia. Ya. Jadi penyederhanaannya seperti ini. Saya bingung gimana cara menjelaskan ini terus terang. Tapi saya bisa bantu kalian untuk membaca ini. Jadi kalau misalkan kalian disuruh buat seperti ini. Apa ini bacanya ya? Aku lupa ya. Komposisi. GOF ya. Sebuah domain dari GOF adalah A anggap aja itu X ya. X elemen domain F. Jadi di sini konteksnya adalah X itu elemen domain F. Fungsi A elemen range fungsi F. Irisan dari domain GA. Bingung nih kalian semua. Oke. Saya coba mau digest dulu deh bagaimana cara pengerjaannya. Oke, sebelum saya bahas ini, kita bahas fungsi inverse bentar ya. Jadi yang namanya fungsi inverse, simply to say, fungsi inverse adalah ketika kalian punya nih persamaan fungsi X sama dengan 2X minus 4, inverse-nya adalah fungsi Y. Bagaimana kita bisa buat persamaan yang variabelnya Y? Ya, makanya, ini sebenarnya ribet sih. Oke, saya kasih simpel. Kalian bisa nulis seperti ini, fungsi inverse. Y sama dengan 2X kurang 4. Lalu kalian pindahkan si 4-nya ke sini. Y tambah 4 sama dengan 2X. Nah, 2 kalian baru pindahkan ke sini. Berarti X sama dengan Y tambah 4/2. Nah, X ini bisa kita katakan sebagai fungsi Y. Ya kan? Karena kita lihat di sini persamaannya, variabel apa yang ada di sini? Satu-satunya variabel yang ada kan hanya Y saja. Betul? Betul. Ya udah, berarti kita dapatkan fungsi Y sama dengan setengah Y ditambah 2. Nah, inilah yang kita sebut dari inverse. Ada pertanyaan sejauh ini tentang inverse? Boleh minta tolong contoh soal lagi, Kak? Nah, oke. Mana tadi ya? Si putih tadi. Oke. Si putih bening. Teman-teman, tadi kita mulai 10 menit terlambat. Apakah teman-teman mau kalau kita selesainya jam 8.40? Enggak apa-apa, Kak. Atau 8.45? Oke. Kalau misalkan kalian punya, sebenarnya biasanya nggak pernah sulit sih itu tulisannya. Kalian punya Y sama dengan 4X tambah 3. Kira-kira inverse-nya berapa? Y ini kita sebut apa? Y ini kita sebut apa? Fungsi kan? Ini kan persamaan kan fungsi kan? Iya. Ya kan? Fungsi terhadap variabel apa? X. X. Karena hanya X yang ada di sini kan? Iya. Nah, berarti mencari inverse-nya bagaimana teman-teman? Fungsi ini kan sama dengan fungsi si Y, betul kan? Iya.
Karena hanya si Y kan variabel lain selain X di sini. Iya. Berarti kita harus membentuk sebuah persamaan yang variabelnya Y. Konsepnya seperti itu. Betul? Betul. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya adalah seperti ini. Y sama dengan Sama dengan 4x plus 3. lalu kita pindahkan dulu koefisiennya kan. 4x sama dengan Y Y min kurang 3. Lalu ini baru bisa kita pindahkan. Y minus 3 per 4. 4. X tadi kita sebut sebagai apa tadi? Fungsi Y. Fungsi Y adalah fungsi Inverse. inverse. Ya udah, berarti kita dapat fungsi inverse-nya berapa? Nah, di 1. sini menulis fungsi inverse Y-nya kalian rubah jadi X jadinya. X kurang 3 per 4. Paham? Kenapa kok X, Kak? Karena kan ini, lihat, di dalam kurung siapa? X. Berarti variabelnya yang kita rubah dari Y menjadi X. X. Kita coba soal lain yang lebih kompleks. Kita punya sebuah nilai 2 dikurang 3x per x tambah 2. Nah, loh, gimana kalau seperti ini? Kita coba, berarti kita pindahkan ke sini. Y dalam kurung x tambah 2 sama dengan 2 minus 3x. Kita jabarin. Yx tambah 2y sama dengan 2 minus 3x. Oke. Jadi kalian harus ingat, kita harus membuat sebuah x yang single. Bagaimana caranya? Kalian satukan yang punya variabel x, ya. Berarti ini kita geser ke kiri. Karena kan dia temennya kan ini kan ya, yang ada variabel x. Nah, sedangkan yang nggak punya variabel x, kita bisa singkirkan. Yalah, singkirkan. Kita bisa taruh ke kanan. Jadi yx ditambah 3x sama dengan 2 dikurang 2y. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baru kita keluarkan x-nya. X keluar, x, y tambah 3 sama dengan 2 kurang 2y. Paham? Paham. Baru yang ini taruh ke kanan. X sama dengan 2 kurang 2y per y tambah 3. Dapatlah kita fungsi inverse-nya, ya enggak sih? Tinggal kita rubah y-nya jadi x. 2 kurang 2x per x tambah 3. Paham? Paham. Biasanya kalau soal inverse nggak jauh-jauh dari sini. Ya? Paham ya? Oke, aku mau bahas. Kita masih punya waktu 10 menit. Mudah-mudahan cukup deh untuk ngebahas soal yang tadi. Jadi ini kalian harus pahami ya. Konsep dulu, kita lihat konsep dulu mengenai sebuah ini QOO. Jadi katakan kita punya fungsi x sama dengan 2x. Lalu kita punya sebuah fungsi kedua gx sama dengan 4x kurang 3. Kalau kita bentuknya seperti ini, kalau misalkan kalian disuruh membuat seperti ini, ya, ini sama dengan seperti ini. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah pada fungsi si x, ya, nilai x ini kita masukkan sebuah persamaan dari gx. Kalau kita lihat dari sini, 2, lihat ada x-nya. X-nya berapa? Kita ganti. Nilai gx berapa? 4x min 3. Oke, 4x minus 3.
Berarti kita jabarin, berarti sama dengan 8X kurang 6. 6. Itu kalau FOG. Bagaimana kalau sebaliknya? Berarti nilai apa yang diganti? X Dengan apa? dengan fx yang sama dengan 2x. 2X. Berarti didapat berapa GOFX-nya? 8x min 8x min 3. Di sini ada yang bingung tentang FOG dan GOF? paham, Kak. Paham. Pertanyaan saya, kalau misalkan kalian hanya diketahui FOG dan FX, bagaimana cara kalian mendapatkan GX-nya? Tadi 8X kurang berapa tadi? 6. Oke, 8X kurang 6, sorry. Thank you. Kalau misalkan kalian hanya diketahui ini, bagaimana cara kita mendapatkan GX-nya? Nah, kalian harus belajar permisalan, ya. Permisalan yang bagaimana, Kak? Permisalan dalam artian bahwa kalian bisa membentuk, misalkan, kalau GX kita ketahui sebagai fungsi, kita harus tahu fungsi apa dulu dia. Ya, yang paling gampang adalah katakanlah dia sebuah fungsi AX tambah B. Jadi ketika kalian masukkan FOG, kan kalian masukkan tuh 2, kalian ganti nilai AX tambah B-nya. AX tambah B. Sama dengan 8X kurang 6. Sampai di sini ada yang bingung. Belum, Kak. Baru kalian jabarin, 2AX ditambah 2B. Apa yang bisa kalian temukan di sini? Apa yang kalian bisa temukan di sini? Itu yang sama-sama punya variabel x. Oke, jadi yang pertama yang punya variabel X. Otomatis di sini 2A sama dengan 8, betul? Iya, Berarti A sama dengan 4. 4. Lalu 2B sama dengan berapa? Min 6. Min 6. Min 6. Hati-hati ya minusnya ya. Kalian harus hati-hati minus ya. B sama dengan berapa? Minus 3. Min 3. Jadi kita bisa membentuk sebuah persamaan berapa jadinya? 4 plus dalam kurung minus 3. 4x plus min 3. Sama dengan apa? 4x 4x min 3 Ya. minus 3. Paham? Paham, Kak. Paham. Dan nanti begitu juga sebaliknya. Tadi kita dapat berapa? Tadi kalau GOF tadi ya 8X kurang 4 ya? Kurang 3. Berapa GOFX-nya tadi? 8x kurang berapa ya? Kita pakai aja deh. 8x minus 3, Kak. 8x Oh. minus 3. Enggak, tadi pakai yang FOG aja. Tadi yang pakai FOG. FOG tadi 8X kurang 6 ya tadi? Iya. Oke. Nah, kalau misalkan FX-nya yang tanda tanya, GX kita tahu 4X minus 3 gimana? Ya perlakuannya juga sama. Katakanlah ini AX tambah B. Berarti A, lalu kita masukkan X-nya. Ya enggak? 4X kurang 3 ditambah B. Sama dengan 8X kurang 6. 4AX kurang 3A
ditambah B sama dengan 8X minus 6. Apa yang bisa kita dapat di sini? Variabel X. Sama Oke. variabel. Di variabel X ya, ada yang sama. Berarti 4AX sama dengan 8X. 8X. Kok 4AX? 4A sama dengan 8, sorry. Ya kan? Ya, A sama dengan 2. Lalu apa yang lagi yang kita bisa dapat di sini? minus 3A plus B sama dengan min 6. Betul. Minus 3A plus B sama dengan minus 6. Kita masukkan nilai A-nya. Minus 3 kali 2 ditambah sama dengan Jadi B sama dengan minus 6, karena ini ke samping jadi plus kan, ya enggak? 3 Plus kali 6. 2 berapa? Plus 6. Berarti B sama dengan? 0. Berarti persamaan apa yang kita dapat? X 2X min 0. Minus 0? Iya. Tambah 0 dong, kan tambah. Hati-hati loh dengan minusnya. Berarti persamaannya sama dengan 2X. Jadi di sini teman-teman sudah mengerti cara nyarinya? Kak mau tanya, Ya, boleh. ininya apa namanya? Persamaannya selalu AX plus B. Tergantung. Makanya kamu harus lihat dulu. Kira-kira hasilnya itu Soalnya. jatuhnya gimana? Iya, kira-kira apa gitu. Jadi misalkan nih ya. Kamu punya fx sama dengan 2x lah katakan. Gx nggak tahu. Lalu FOG ternyata itu x pangkat 3 ditambah 2. Kira-kira Gx-nya bentuknya apa dong? A pangkat X kuadrat. X pangkat 3. Yakin? Tidak. Plus B. Yakin? Tidak. Yakin? AX pangkat 3 plus B. Oh, hati-hati. Apakah X pangkat 3, apakah X pangkat 3 persamaannya seperti itu? Hati-hati loh. Kalau pangkat 3 harus seperti ini. BX kuadrat ya. Ya. Kenapa kok X pangkat 3? Karena kalau kita kalikan dengan 2, pangkat tertingginya pasti si 3. ya kan? Ya. Di situ nanti A-nya dapat. Betul? Betul. D-nya kita dapat. B sama C otomatis 0, karena kan tidak ada X kuadrat dan X, ya enggak? Ya. Ya kan? Ya enggak? Jadi nanti akan terbentuk 2A sama dengan 1, A sama dengan setengah. Ya enggak? 2D sama dengan 2, D sama dengan 1. Berarti Gx yang kita dapat apa? Setengah X pangkat 3 ditambah 1. Paham? Paham, Kak. Jadi kalian harus kalian harus pintar-pintar nih. Dia kali X berapa ya yang nanti hasilnya jadi seperti ini? Dan kalian benar-benar harus tahu konsep FOG itu apa. Dan GOF itu apa. Ada yang bingung dengan konsep FOG dan GOF? So far belum ya? Oke, ini sudah jam 8.30. Saya mau bertanya sama teman-teman, apa kita lanjut atau kita stop saja dan kita lanjut minggu depan? Gimana Kakak? Karena terus terang kalau mau membahas yang itu panjang loh teman-teman. Yang ini. Ini panjang sekali. Nggak cukup hari ini saya harus jelaskan ini.
Ya udah sekalian minggu Mau depan kita aja, Kak. coba aja minggu depan aja. Terserah. Oke, aku akan coba jelasin hari ini. Jadi supaya nanti minggu depan kalian nanti punya pertanyaan yang nanti Kak gimana Kak, Kak gimana Kak. Paham ya maksudnya ya? Iya. Oke. Jadi misalkan gini, kita punya fx sama dengan x minus 2 dan gx sama dengan akar x. Ya. Kalau dari sini kalian mungkin agak pusing ya ngelihatnya ya. Sebentar, saya coba ini dulu. Gimana caranya ini? Oke. Sebentar, biar gampang. Oke, teman-teman sudah bisa lihat? Sudah, Kak. Oke. Jadi kita pahami dulu satu rumus ya. Bahwa jikalau kalian mendapat sebuah persamaan GOF, ya, untuk menentukan domainnya, domain GOF adalah, saya tidak akan pakai A di sini, dia membingungkan, X elemen domain F. Nah, X elemen domain F, paham di sini X elemen domain F? Di mana fungsi X anggota dari D. ya betul. Di mana fungsi X itu elemen dari range F irisan domain G. Pasti kalian pusing nih ngelihatnya. Kita lihat dari soal ya. Jadi kita punya fungsi X sama dengan X minus 2. Kita punya GX sama dengan akar X. Disuruh mencari GOF. Ya. Nah, yang kalian harus lihat adalah, ini kalian harus hafalin ya. Ya, kalian harus hafalin. Yang kalian harus lihat adalah yang di belakang ini. Yang harus dicari adalah range dari F. Nah, saya tanya, kalau kalian disuruh membuat himpunan range F, X minus 2, kira-kira angka apa saja yang bisa kita dapat? Dengan tandem ini, basisnya adalah elemen real. X dan Y elemen real. Apa aja kan? Ya kan? Tak terhingga kan? Ya enggak? Iya. Iya. Ya kan? Memasukkan nilai X apapun, ya enggak? Range-nya pasti bisa apapun juga, betul? Nggak ada minimum, nggak ada maksimum, betul? Betul. Ya, berarti kita bisa bilang di sini fungsi X elemen real. Convert-nya dalam bahasa ini adalah seperti ini. Dalam artian, batas bawah dia tak hingga, batas atas dia tak hingga juga. Sampai di sini mengerti? Mengerti?
Oke. Lalu kita cari domain G. Saya mau tanya, apa batasan nilai X ini? Kira-kira terbatas nggak X yang bisa kita masukkan untuk persamaan GX? Kira-kira ada batasannya nggak? Saya mau tanya, boleh nggak X-nya minus? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti X tidak boleh Negatif. negatif. X boleh 0 nggak? Boleh. Boleh. X boleh positif? Boleh. Berarti kita bisa tentukan domainnya 0, X. lebih besar atau sama dengan 0. Betul? Ya, betul. Ya kan? Tapi ingat cara penulisannya ya teman-teman ya. Aku terpaksa singkat kayak gini karena nggak muat. Nanti kita bahas minggu depan untuk lebih lengkap. Jadi, ya, kita convert dalam bentuk-bentuk seperti ini. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti batas bawahnya adalah 0. Betul? Betul. Bentuknya adalah siku. Sedangkan yang besarnya itu tak hingga. Benar? Benar. Benar. Jadi di sini kalau ada garis, ini garisnya seperti ini. Betul? Betul. Nah, kalau ditanya irisan, berarti batasan apa yang kita dapat dari irisan dua ini? Batas minimal 0, maksimal tak terhingga. Betul sekali. Jadi ini akan menghasilkan batas 0 dan tak hingga. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Kak. Oke. Nah, dari sini yang kalian harus baca adalah dikatakan di situ adalah fungsi X. Sorry. Mana tadi? Dikatakan fungsi X adalah elemen irisan ini. Jadi ini sebenarnya apa, Kak? Fungsi X kalau kita sudah dapat dia range-nya adalah seperti ini. Ini maksudnya adalah dia membentuk sebuah range baru. Ini bukan range original ya. Ini membentuk range baru. Range baru dari sebuah F, di mana dia punya batasan 0, tak hingga. Sorry. Sampai di sini ada yang bingung nggak? Halo teman-teman. Ada yang bingung nggak? Belum. Jadi hati-hati kalian membaca ini ya. Ketika kalian menemukan si dua ini, kalian akan menemukan sebuah definisi range F yang baru. Ya. Dia tidak akan mengikuti range F yang asli. Kalau kalian lihat Fx sama dengan min X sama dengan minus 2, range F yang asli itu apa? Minimum tak terhingga, maksimal tak terhingga. Betul, ya kan? Ya kan? Tapi di sini tidak. Karena dia beririsan dengan domain, kalian menciptakan sebuah range yang baru. Itu yang kalian harus pahami. Ya. Dari sini kalian harus menemukan domain F yang baru. Ini yang dimaksud. Domain F yang baru dari range F yang kalian sudah temukan. Sampai di sini paham? Paham. Paham, Kak. Paham. Nah, sekarang kalian lihat fungsi X-nya. Fungsi X minus 2. Dan kalian diberi nilai fungsi X minimal 0 sampai tak hingga. Ketika fungsi X sama dengan
0. Gimana aku mau tulis ya? Jadi bingung. Sini aja deh. Ketika fungsi X sama dengan 0, X-nya berapa kira-kira teman-teman? Ketika ini 0, berapa X-nya? -2. Yakin? 2. X minus 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. 2. Oh iya. Ya, betul? Jadi fungsi X sama dengan 0, X sama dengan 2. Ketika fungsi X sama dengan, dia kan naik nih, betul? Karena terkecilnya 0. Kalau dia fungsi X-nya 1, X-nya berapa? X-nya sama dengan 3. Betul? Betul. Kalau fungsi X-nya 2, X-nya berapa? 5. 4. 4. Nah, dari sini kalian lihat pattern-nya nggak? Semakin besar nilai fungsi X, semakin besar pula nilai si domain. Berarti domain punya nilai minimum atau punya nilai batas, punya maksimum? Minimum Minimum dinilai berapa? 2. 2. Siku atau bulat? Siku. Siku. Dan apakah dia punya batasan maksimum? Tidak. Tidak. Nah, inilah yang kalian dapatkan dan kalian sebut sebagai DGOF. Paham, teman-teman? Agak membingungkan memang, tapi inilah yang sering kejebak, teman-teman. Kadang teman-teman itu tuh, kadang mereka suka main ini aja kayak ya, main rumus cepat aja gitu, cari irisan terus, oh ya seperti itu. Tapi mereka lupa konsepnya, ya. Kita akan coba ulangi lagi ini minggu depan supaya teman-teman makin paham bagaimana caranya, cara menghitungnya. Karena kalau kalian nanti balikkan lagi, D sama dengan FOG, nanti itu akan beda lagi. Nah, yang saya akan minta ke teman-teman adalah kalian harus hafalin ini. Di buku seharusnya ada sih ya. Cukup ini saja kalian hafalin. Ya. Ganti A dengan X. Bisa X, bisa Y, terserah sih sebenarnya. Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Iya, baiklah. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Saya minta maaf kalau misalkan terlambat. Lalu minta maaf juga tidak bisa membahas modul karena memang entah kenapa website dari UT bermasalah. Tapi mudah-mudahan dengan ini teman-teman terbantu dengan fungsi, karena itu salah satu yang akan muncul di ujian. Itu saya percaya sih itu akan keluar, dan mudah-mudahan teman-teman paham dengan konsep FOG dan GOF ini. Kalau ada yang bingung, kalian bisa tanya di grup, ya. Oke, Kak. Oke, sama-sama. Dan terima kasih untuk kerjasamanya, kooperatifnya. Saya senang beberapa teman-teman ini responsif dengan apa yang kita bahas hari ini, itu sangat bagus. Kembali lagi saya ingatkan ke teman-teman, saya ngerti teman-teman pasti capek dan pasti bingung dengan tugas dan diskusi apapun. Tapi saya percaya teman-teman, hanya saja saya meminta ke teman-teman untuk tidak memposting apapun, screenshot soal, ya, terlebih lagi screenshot, tuton, TMK, tugas yang sedang berlangsung ke grup, ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang menanya, terus gimana Kak, aku bingung sekali gini. Sebenarnya saya cukup sibuk ya, karena saya kerja. Jujur saya kerja. Saya kerja. Tapi kalau memang ada teman-teman yang bertanya langsung kepada saya, Japri, ya, saya akan coba respon sebisa mungkin, ya.
Dan ya, jangan takut, jangan sedih. Apapun pertanyaan kalian, saya akan coba jawab. Boleh, kalau ditanya Kak, boleh japri Kak Nathan, boleh. Ya, itu saja. Jaga kesehatan. Ini sudah bulan November, teman-teman. Udah mulai masuk musim hujan. Supaya nanti Tuton bisa maksimal dan nanti UAS juga bisa maksimal. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat beristirahat. Terima kasih, Kak. Sama-sama.